Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Mari kita belajar. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Pada bacaan ini, tertera kalimat tanya. Ciri kalimat tanya menggunakan kata tanya. Contoh, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab akibat? Mengapa tanaman harus dipupuk, Ayah? Akibatnya, supaya tanaman tumbuh subur. Kata tanya berikutnya, apakah? Apakah digunakan untuk menanyakan objek? Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Berikutnya, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Setiap kalimat tanya wajib diakhiri oleh tanda tanya seperti ini. Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Menyiram tanaman setiap hari. Kata tanya apakah? Dan diakhiri oleh tanda tanya. Inilah contoh dari kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Ayo, bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Kita bisa bantu Ayah Siti dengan mengambil pupuk 1 10 kg, 2 5 kg. Bila kita jumlahkan, hasilnya adalah 5 kg ditambah 5 kg ditambah 10 kg sama dengan 20 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Ingat bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Maka 20 kg sama dengan 200 ons. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Maka 200 ons dibagi 5 ons. Didapat hasil 40. Kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 kantong. Berilah tanda pembanding. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Soal pertama, pupuk 5 ons dan pupuk 5 ons. Bila kita jumlahkan nilainya 10 ons. Dibandingkan dengan pupuk 1 kg. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons nilainya sama dengan 1 kg.
Ini nilainya sama juga dengan pupuk yang ada di sebelah kanan 1 kg. Berarti nilai pembandingnya adalah sama dengan 2. 3 buah pupuk dengan nilai 5 ons. 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 15 ons. Bila kita ubah nilainya ke gram, nilainya adalah 1.500 gram. Kita ubah ke gram karena di sebelah kanan nilai pupuk dalam gram. Di sebelah kanan nilai pupuk ada sejumlah 3 pupuk dengan nilai 200 gram. Bila kita jumlahkan, nilainya adalah 600 gram. Sekarang kita bandingkan. 1.500 gram dibandingkan dengan 600 gram. Maka nilai pembandingnya adalah lebih besar dari. Nomor 3. Tertera 2 pupuk 200 gram di sebelah kiri. Di sebelah kanan pupuk 1 kg. Kita samakan nilainya dalam gram. Sebelah kiri, 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. Pupuk sebelah kanan, 1 kg nilainya 1000 gram. 400 gram dibanding 1000 gram, maka nilai pembandingnya adalah lebih kecil dari. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahan, karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat, kertas warna, lem kertas, pensil gunting. Cara membuat. Siapkan karton bekas tisu gulung. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Guntinglah gambar hiasanmu itu, hati-hati menggunakan gunting. Tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Tidak menginjak-injak tanaman. Menyiram tanaman sesuai jadwal piket. Tidak membuang sampah di tanaman. Tidak memetik-metik tanaman. 2. Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Seluruh warga sekolah. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Tanaman akan rusak. Tanaman akan layu. Tanaman akan mati. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah tidak menginjak-injak tanaman, menyiram tanaman sesuai jadwal piket, tidak membuang sampah di tanaman, tidak memetik-metik tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah seluruh warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena agar tanaman tumbuh subur dan sehat. Nico dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Keseimbangan statis adalah keseimbangan dalam posisi diam. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke depan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping.
Ayo membaca. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa saja yang merawatnya setiap hari, Alina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Kalimat tanya pada bacaan ini ada menggunakan kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Di situ dijawab bahwa orang yang jawabannya adalah aku dan ibuku. Lina dan ibunya. Berikutnya, kata tanya di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Jawaban pada di mana pada bacaan adalah tempatnya ada di halaman belakang rumah. Jangan lupa setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti, Dayu. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan objek. Jawaban pada apa yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh adalah tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawabannya adalah sore ini. Jangan lupa setiap kalimat tanya diakhiri oleh tanda tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Kapan, siapa, mengapa, berapa, apa. Karena jawabannya yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Ibu Lina merupakan orang, maka kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menanam bunga matahari ini? Nomor 2, Lina menyiram setiap sore. Sore adalah waktu, maka kata tanya yang kita gunakan adalah kapan. Kapan Lina menyiram tanaman di halaman rumah? Berikutnya, nomor 3. Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabannya adalah jumlah, ada 4 batang bunga. Maka kata tanyanya adalah berapa. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Berikutnya, nomor 5. Jawabannya adalah objek. Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Maka, kata tanyanya adalah apa? Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Berikutnya, jawabannya bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Ini merupakan akibat. Maka, kita gunakan kata tanya mengapa. Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Tugas buku tematik tema 6. Matematika halaman 161 sampai 162. Gunakan kata tanya yang tepat. Halaman 172 sampai 173. Tugas buku Aku Siap 2C, halaman 136, 137, 138. Silahkan kerjakan dan kirim tugas ke GCR. Sampai di sini pembelajaran kita. Semangat belajar. Good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berjemur setiap pagi.
Tuhan memberkati.